Perkenalkan, nama saya Dedetia Nur Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 1908107014. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pengertian permainan tradisional benteng. Nah, permainan ini disebut benteng karena masing-masing regu pada hakikatnya berusaha saling menyerang dan mempertahankan bentengnya, dan juga berusaha menghindarkan diri dari tangkapan atau sentuhan musuhnya agar tidak tertawan. Nah, permainan olahraga tradisional ini sangat menarik. Walaupun di beberapa daerah mempunyai nama dan sebutan berbeda, namun hakikatnya permainannya hampir serupa. Dikatakan hampir serupa karena ada perbedaan yang tidak merubah makna dan pengertian untuk saling mempertahankan bentengnya. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dengan NIM 1908107009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan tradisional benteng-bentengan. Permainan benteng itu salah satu permainan asli Indonesia yang harus kita bina dan kita lestarikan. Mengingat dalam permainan tersebut, permainan ini tuh mengandung unsur positif dan mempunyai sifat yang perlu kita lestarikan, yaitu permainan ini mengandung unsur massal, murah, menarik, serta menggembirakan. Secara terselubung, olahraga permainan benteng ini merupakan suatu kegiatan kebudayaan yang di dalamnya itu terdapat unsur kesehatan, sportivitas, keindahan, kejujuran, kesetiakawanan, atau solidaritas, keuletan, ketukunan, dan kebanggaan nasional. Ini tuh terjadi apabila hal ini dilakukan secara teratur, terencana, dan terpimpin. Nah, permainan benteng ini dimainkan oleh 2 tim. Nah, masing-masing tim ini terdiri dari 4 orang sampai 8 orang. Nah, benteng-bentengan ini juga bisa menjadikan pohon ataupun pilar ataupun tiang sebagai markas mereka. Perkenalkan, nama saya Maya Azizah dengan nomor induk mahasiswa 1908107034. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin B, yaitu alat yang dibutuhkan dalam permainan benteng. Adapun alat-alat atau persiapan yang dibutuhkan untuk memainkan permainan tradisional benteng adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat atau lapangan. Bentuknya yaitu persegi panjang dengan ukuran 50 meter dikali 50 meter. Daerah benteng berbentuk lingkaran berdiameter 3 meter. Lingkaran tersebut dengan jarak 10 meter dari garis belakang dan garis samping. Lapangan ditandai dengan garis selebar 5 cm. Sedangkan daerah tawanan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 meter dikali 1 meter. Peralatannya yaitu meliputi 1. Bendera 2 helai dengan ukuran 30 cm dikali 20 cm dengan warna yang berbeda. Yang kedua yaitu tiang bendera 2 meter dari permukaan tanah dan garis menengah dengan garis menengah 5 cm. Yang ketiga yaitu garis menggunakan kapur atau cat atau lime paper. Dan yang keempat yaitu menggunakan sempritan. Yang kelima yaitu menggunakan jam atau stopwatch. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu nomor dengan menggunakan nomor dada. Waktu dan lamanya permainan adalah 2 kali 25 menit dengan istirahat 10 menit. Setiap regu terdiri dari 10 orang dan cadangannya yaitu 2 orang. Cukup mudah dan tidak diperlukan biaya yang besar untuk memainkan permainan tradisional bentengan. Peralatan yang digunakan pun bisa diganti dengan alat lain yang memungkinkan untuk tidak mengeluarkan biaya. Perkenalkan, saya Siti Latifah Mimas Rifah, NIM 1908107019. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain permainan benteng. Cara bermain permainan benteng itu ada 13. Yang pertama, sebelum permainan dimulai diadakan undian. Yang kedua, regu yang menang undian memulai permainan dengan cara keluar dari benteng untuk memancing lawan. Yang ketiga, setiap pemain berfungsi sebagai pemancing atau yang dikejar dan juga sebagai pengejar.
ia akan menjadi pengejar regu lawan apabila lawan terlebih dahulu meninggalkan bentengnya, dan ia akan menjadi orang yang dikejar oleh lawan apabila ia belakangan meninggalkan bentengnya. 4. Anggota regu yang tertangkap akan menjadi tawanan dari pihak lawan. 5. Cara menangkap cukup dengan menyentuh bagian badan dari lawan. 6. Tawanan yang berkumpul di daerah tawanan dapat bebas kembali apabila teman regunya yang belum tangkap dapat membebaskan dengan jalan menyentuh bagian badannya. Tawanan yang lebih dari satu orang semuanya dapat dibebaskan dengan jalan menyentuh salah seorang tawanan apabila satu sama lain dalam keadaan berpegangan atau bergandengan. 7. Kapten regu ditandai dengan ban atau pita di lengan kanan dan bertugas mengatur setiap anggota regunya. Bila kapten regu tertangkap, tugas diserahkan kepada salah seorang anggota regu. 8. Benteng satu regu dinyatakan terbakar apabila salah satu dari regu lawan dapat membakar benteng dengan cara menginjak salah satu kakinya di daerah benteng lawan. 9. Setelah salah satu regu benteng terbakar, permainan dilanjutkan dengan regu yang berhasil membakar, berfungsi sebagai pemancing. 10. Pemain yang keluar dari garis lapangan permainan dianggap tertangkap. 11. Saat permainan berlangsung, setiap regu diperbolehkan mengadakan pergantian pemain sebanyak 2 kali. 12. Wasit, pembantu wasit, dan pencatat. Pertandingan dipimpin oleh seorang wasit dan 2 orang pembantu wasit. Tugas wasit memimpin jalannya pertandingan. Tugas pembantu wasit membantu wasit, khusus dalam hal memancing, mengawasi garis, mengawasi tahanan, dan pembakaran benteng. Pencatat bertugas mencatat nilai yang diperoleh masing-masing regu dan mengawasi pergantian pemain. 13. Penilaian dan penentuan pemenang. Regu yang dapat membakar benteng lawannya mendapatkan nilai 1. Regu yang paling banyak membakar benteng lawan dinyatakan sebagai pemenang. Apabila pada akhir pertandingan kedua regu mendapatkan nilai yang sama, maka diadakan pertandingan perpanjangan 2 kali 5 menit tanpa istirahat. Apabila tetap sama, maka ditentukan dengan undian atau tos. Saya Ida Farida, NIM 19081070024 dari PGMI 4A. D. Manfaat permainan benteng. Dalam suatu permainan tradisional, selain menyenangkan, tentunya dapat pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil. Ternyata, permainan benteng ini memiliki banyak manfaat yang tidak semua anak-anak menyadarinya. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya: 1. Dapat melatih kecepatan dan kelincahan dalam berlari. 2. Dapat melatih daya tahan serta kekuatan karena dalam permainan ini pemain dituntut untuk terus berlari. 3. Selain itu, permainan ini juga dapat memupuk kerjasama antar kelompok. Jadi, permainan benteng ini selain menyenangkan dan menghibur juga bisa memberikan kebugaran jasmani. Permainan ini harus dilestarikan di tengah era globalisasi seperti zaman sekarang karena sangat menghibur juga, menyehatkan, serta banyak pelajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.